Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para santri kelas 12 MIPA SMA Istiqomah Muhammadiyah di mata pelajaran kimia untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 semester ganjil. Kita akan membahas bab pertama, yaitu sifat-sifat koligatif larutan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemolalan, fraksi mol, penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan. Namun, sebelum kita bahas, silakan perhatikan cuplikan berikut. Pada musim dingin, negara-negara yang mempunyai 4 musim akan mengalami banyak masalah. Misalnya, turunnya salju yang menutup jalan sehingga membahayakan pengguna jalan karena licin, serta suhu yang sangat rendah sehingga menyebabkan air radiator mobil membeku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ilmu kimia mempunyai peranan yang besar. Untuk mencairkan salju, garam dapur dapat ditaburkan di jalan raya. Sedangkan untuk mencegah air radiator membeku, maka ke dalam tangki radiator perlu ditambahkan etilena glikol. Cara mengatasi permasalahan tersebut didasarkan pada pengetahuan tentang sifat larutan yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Berdasarkan cuplikan yang telah kita perhatikan bersama-sama, di sini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, di mana sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit pastinya akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sifat koligatif yang akan kita bahas itu ada tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Namun, sebelum kita bahas sifat koligatif ini, kita harus paham dulu tentang perhitungan molalitas, dan juga fraksi mol. Untuk molaritas, itu sudah dibahas di kelas 10. Kalian bisa sambil buka kembali pelajaran kelas 10 tentang molaritas. Nah, sekarang yang paling ditekankan adalah molalitas atau kemolalan, yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, di sini ada 2 rumus yang bisa kalian gunakan, yaitu yang pertama, M sama dengan mol per P atau M sama dengan N dikali 1000 per P. Jadi sebenarnya rumus kemolalan ini sama konsepnya dengan rumus kemolaran. Hanya saja perbedaan di sini kita menggunakan kilogram pelarutnya, kalau di kemolaran itu kita menggunakan mililiter atau liter untuk larutannya. Selanjutnya adalah fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X besar. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa sih yang dimaksud dengan fraksi mol, jadi kalau kalian ingat kata fraksi dalam misalnya bidang politik, fraksi itu kan seperti bagian atau kelompok. Nah, jadi di sini fraksi mol itu adalah bagian mol yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, di sini ada 2 rumus. Yang pertama, XA. Misalnya A itu adalah pelarut, yang B, fraksi B itu adalah yang terlarut. Nah, berarti kalau misalnya fraksi terlarut ditambah fraksi pelarut, itu nanti akan sama dengan 1. Oke, ini contohnya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR urea sama dengan 60. Jadi, kalau kayak gini, ada soal seperti ini. Yang pertama-tama kalian harus kerjakan adalah kalian harus cari, kan karena dia larutan urea, karena dia larutan berarti harus ada air kan di dalamnya, dan ada urea yang terlarut di dalamnya, berarti molnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan tugas kalian harus cari apa yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh. Lalu selanjutnya adalah tekanan uap larutan dan hukum Raoult.
Rao menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Jadi, ini rumusnya. Kalau dia menggunakan pelarut murni. Kenapa di sini dikatakan pelarut murni? Ini tandanya ada P0. Jadi, P sama dengan X, XA, komponen A, fraksi mol A. Misalnya mol A-nya bisa pelarut ya. Dikali P0. Atau tekanan uap murni. Nih, selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap. Nah, ini nanti sebenarnya yang akan dibahas lebih lanjut. Penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. P itu adalah tekanan uap larutan. Nih, cara mencarinya dia X pelarut dikali P0. Kalian juga bisa gunain rumus yang ini biar lebih mudah. Delta P sama dengan X terlarut dikali P0. Nah, ini ada tabel di mana ada beberapa zat dan di sini ada tekanan uap jenuh larutannya dan penurunannya. Selanjutnya titik didih dan titik beku larutan. Oke, di sini hubungan konsentrasi dengan delta Tb dan delta Tf. Untuk larutan encer, kenaikan titik didih delta Tb maupun penurunan titik beku delta Tf sebanding dengan kemolaran larutan. Jadi, rumus selanjutnya adalah delta Tb sama dengan Kb kali M dan delta Tf sama dengan Kf kali M. Nah, untuk Kb dan Kf kalian bisa lihat di sini. Nanti Kb dan Kf itu ada angkanya. Insya Allah ada angkanya di soal. Kalau tidak ada berarti nanti ada salah satu yang diketahui. Nah, ini tetapannya. Kalian tidak perlu menghafal juga tidak apa-apa karena nanti akan disediakan di soal. Nah, sekarang ada yang namanya diagram fase atau diagram PT. Jadi, ini sebenarnya cuman ingin menjelaskan bagaimana fase padat, cair, gas, itu bagaimana perubahannya. Nah, ini sebenarnya maksud dari diagramnya. Karena nanti ini akan dipertanyakan nih, misalnya dari titik ini sampai sini, itu nanti ada titiknya, misalnya KL, itu apa? Gitu sih. Lalu, selanjutnya adalah osmosis. Osmosis itu sama halnya kalau kalian pernah belajar di biologi, osmosis itu perpindahan zat gitu, tapi dengan melalui perembesan. Jadi dia merembes perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan. Jadi dari pelarut-pelarut ke dalam larutan. Atau dari larutan lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Melalui selaput semi-permeable. Oke, nanti untuk contoh-contohnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Intinya kita di sini lihat dulu osmosis itu apa. Intinya dia dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Jadi, kalau gas ideal kan PV sama dengan nRT. Ini ada nih di stoichiometry. P melambangkan mol per V RT. Nah, karena mol per V ini adalah rumus molaritas, maka rumusnya menjadi P sama dengan MRT. Atau kalau misalnya kalian mau lebih mudah, ingat aja P Maret. P Maret ya. R itu tetapan gas, jadi udah ditetapkan angkanya. Oke, sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Untuk tugasnya hari ini juga dikumpulkan. Nanti akan dijelaskan di description box. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan di media pembelajaran ini. Semoga bisa lebih membantu kalian ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.